Oke, Ini remote dulu ya. akhirnya kita pindah. Oke, lapas dulu. Ya, 3, 2, 1. Huh, Mungkin Mbak pakai mindfulness tuh loh ya. Biar dapat ketenangan. Oh, kelompok dua, kelompok tiga apa kabar? baik. Oke. Nanti Ibu Pina dulu sama Bu Nel berarti ya. Ya. Ah, Aduh. Oke, assalamualaikum Bu Nel. Waalaikumsalam Bu Vina. Apa kabar Bu Nel? Alhamdulillah baik. Ibu Vina gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nel. Dari tadi lagi nunggu-nunggu Bu Nel, nak juga kelihatan. Baru ini datangnya. Oh seperti itu. Ada yang bisa saya bantu Bu Vin? Nggak ada, cuman rindu aja sama Bu Nel. Oke, itu sangat hal luar biasa karena kan saya itu salah satu guru yang dirindukan oleh semua orang. Amin. Minum dulu Bu Nel, mungkin udah capek ngajar hari ini, boleh minum dulu Bu Nel. Oke, ya memang hari ini uh, lumayan melelahkan karena Hmm. pembelajaran yang luar biasa gitu kan. Ya, Oke, setiap hari itu kan memang harus luar biasa ya Bu Nel. iya, Tapi saya perhatikan muka Bu Nel kok ada sesuatu gitu. iya sebenarnya di balik kelelahan itu juga mau bercerita sebenarnya Bu Vin. Apakah Ibu Vina, saya tidak mengganggu gitu kalau saya bercerita dan berbagi dengan Ibu Vina, saya mengganggu enggak Bu Vin? Wah, alhamdulillah tidak Bu Nel. Boleh Bu Nel, kalau mau cerita silahkan, mana tahu saya bisa bantu gitu. Iya, jadi begini Bu Vin, jadi kan setelah saya, terima kasih atas waktunya dulu Bu Vin ya. Ya Bu Jadi Nel. setelah saya keluar dari kelas tadi, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Kan kemarin Ibu Vina kan lihat ada pengawas yang datang dan dia kan masuk ke lokal supervisi gitu kan. Terus Iya. setelah dia masuk, kita keluar lagi. Jadi kita tanya jawab di kantor kan. Jadi setelah itu dia tanya, "Kenapa ndak mau pakai buku teks, Bu?" Gitu kan. Pembelajarannya ndak menggunakan buku teks gitu. Jadi saya menjawabnya, saya rasanya Bu sudah memberikan pembelajaran yang baik tanpa buku teks pun saya sudah melakukan, saya menggunakan, media pembelajaran, saya juga menggunakan, apa namanya, semuanya lah gitu kan, saya sudah yang terbaik untuk anak-anak saya gitu. Jadi, sepertinya ibu itu agak tersinggung dengan jawaban saya, Bu Vin. Jadi dia enggak istilahnya dari raut wajahnya itu agak tersinggung, iyalah kalau memang itu menurut Bu Nel yang baiknya, eee, ya mau gimana lagi gitu kan, katanya seperti agak ketus juga ya Bu Vin kan. Jadi saya, Iya. eee, istilahnya sudah memberikan kalau saya itu mengajar, memanfaatkan sumber-sumber yang lain, sumber-sumber yang istilahnya bersangkutan, yang bermanfaat dengan anak saya. Tapi kan, sepertinya ibu tuh salah tanggapan dan salah pengertian, juga agak tersinggung mungkin dengan jawaban saya. Jadi dia nggak langsung menegur saya, Bu Vin. Dia langsung menyampaikan hal itu ke kepala sekolah. Jadi setelah saya keluar dari kelas tadi, saya dipanggil oleh kepala sekolah dan kepala sekolah juga agak, istilahnya agak keras mewanti-wanti saya seperti itu, katanya pengawas itu agak kurang enak, dengan jawaban saya. Jadi sekarang Bu Vin, saya agak galau gitu, apakah yang saya lakukan itu salah? Saya kan memberikan, istilahnya statement, memberikan jawaban kan yang memang sesuai gitu dengan yang saya buat gitu. Itulah Bu Vin Hmm. masalahnya. Iya sih Bu Nel. Dalam hidup itu kan masalah itu selalu datang kian berganti ya Bu Nel. Iya. Tapi dengan cerita yang Ibu Nel sampaikan ini, kira-kira nih hambatan apa nih yang menyebabkan Ibu Nel ini nggak bisa gitu menggunakan teks? Oh saya
tidak sejauh ini sih belum ada hambatan gitu ya, karena saya kan terbiasa mengajar dengan cara tersebut gitu Bu Vin kan, dan materi yang Mhm. saya ajarkan juga istilahnya karena, tahun ke tahun gitu kan, semester ke semester kan itu-itu juga. Paling nanti kan kita tambah dengan pengetahuan baru. Jadi saya sudah terbiasa dengan itu gitu. Jadi saya enggak, istilahnya tidak terlalu menggunakan buku teks gitu. Oke, berarti sudah hafal ya Bu Nel? Iya, agak seperti itu juga lah karena kan setiap istilahnya kita selalu mengajar apalagi pendidikan agama Islam itu kan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan gitu dengan yang pasti-pasti saja gitu Bu Vin. Oh, iya Bu Nel. Tapi menurut saya nih, oh, Ibu Nel tentu punya alasan gitu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu Nel ini sendiri saat tidak menggunakan buku teks gitu? Oh, saya rasanya kalau tidak menggunakan buku lebih lebih leluasa gitu dalam menyampaikan materi. Jadi hal-hal tersebut sebagai implementasi diri saya dari mengajar. Kadang-kadang kan kalau kita melihat teks itu kan agak terganggu juga, enggak bebas gitu. Jadi ketika kita memang tidak menggunakan buku teks gitu, jadi kita mengajarnya seperti air mengalir saja gitu Bu Vin kan apa yang tapi kan enggak keluar dari konsep yang kita ajar gitu. Cuma mungkin di sini eh, bagi ibu itu mungkin memang agak aneh yang saya lakukan, tapi kan dengan seperti itu saya rasa, oh saya bisa mengajar dan mengajak anak-anak saya untuk lebih sesuai dengan kurikulum merdeka gitu Bu Vin, gitu. Oke. Oh, jadi Ibu Nel ini suka mengajar itu seperti air mengalir gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh saya tahu nih Bu Nel, pada saat mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Karena kita tahu nih dalam proses pembelajaran itu sumber belajar itu sangat penting gitu. Iya, saya kan, lebih sering menggunakan, mungkin, berbentuk, internet, berbentuk, dari internet gitu Bu Vin kan. Saya mungkin lebih menggunakan, video pembelajaran, lebih menggunakan, artikel, maksudnya seperti itu, seperti, contohnya waktu itu saya menampilkan tentang sholat dan zikir gitu kan. Karena kan itu kan sebenarnya, sudah, setiap hari mungkin kita lakukan gitu kan, sholat, zikir. Jadi saya hanya mempraktekkan pembelajaran itu dengan video gitu, video pembelajaran, oh inilah, bacaannya pun sampai ke bacaannya saya hanya menampilkan, menayangkan, oh ini bacaan yang bagus, ini artinya, ini gerakannya, ini contoh gerakannya. Jadi saya lebih leluasa seperti itu, nanti saya panggil anak itu satu, praktek yang baik, bagaimana, istilahnya, ruku yang baik, seperti itu. Jadi saya ndak istilahnya ndak menggunakan buku teks gitu kan, jadi mungkin karena kebiasaan ibu itu seperti itu dulunya dan mungkin bahasa saya yang agak kurang, jadi ya seperti itulah keadaannya Bu Vin. Oke. Itu biasa Bu Nel. Sebenarnya Bu Nel ini udah luar biasa. Oh, cuman saya pengen tahu nih Bu Nel. Menurut Ibu Nel sendiri apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi anak-anak enggak? Sebenarnya sih enggak juga Bu Vin kan, Mhm. enggak menghambat sih. Dari Oh, segi menghambat, kalau menghambat tidak juga, cuma kan, kita lebih leluasa saja gitu tanpa melihat harus buku teks, anak harus membalikkan buku lagi, lihat buku, lihat segala macam kan. Jadi, istilahnya saya rasa lebih, cepat, langsung saja gitu tanpa iya, harus bolak-balik lagi gitu Bu Vin. Kalau oke. menghambat sih enggak gitu. Iya Bu Nel, saya setuju dengan Ibu. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar sebenarnya ya Bu Nel. Semakin Iya. banyak yang kita gunakan itu tentunya semakin baik dengan internet, dengan video-video segala macamnya. Nggak harus buku teks sebenarnya. Oke. Iya juga sih Bu Vin. Jadi, mungkin memang memang kalau memang istilahnya harus menggunakan buku teks, mungkin saya bisa coba juga ya Bu Vin. Kadang-kadang Mhm, memang sih satu sisi Bu Vin, siswa saya itu agak kurang paham juga gitu kan. Kalau mhm, langsung kepada melihat saja gitu, melihat sekilas, menayangkan, mungkin mereka memang butuh buku teks juga untuk lebih sebagai, pegangan mereka mungkin di rumah kan, untuk belajar mhm, kembali. Mungkin iya juga sepertinya Bu Vin, setelah dipikir-pikir ya. mhm. Jadi dari itu semua nih sekarang, rencana Ibu Nel untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira seperti apa Bu Nel?
Kira-kira yang pertama yang harus saya lakukan mungkin Mhm. menghadap kepala sekolah dulu kembali Bu Vin ya, mungkin untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya sudah membuat, bapak kepala itu, mungkin kecewa dengan aduan pengawas gitu kan. Iya. Eee, seperti, saya bercerita mungkin dengan kepala sekolah, mungkin saya sudah pengawas ibu pengawas itu kecewa kalau memang mungkin, saya juga ingin bertemu dengan ibu pengawas tersebut supaya bisa, menyelesaikan masalah saya dan mungkin tidak menimbulkan kesalahpahaman ini, Bu Vin. Mungkin saya akan menemui beliau, tapi mungkin melalui kepala sekolah dulu gitu. Oke, bagus sekali tuh Bu Nel. Saya setuju dengan rencana Ibu Nel. Tapi kalau saya boleh tahu kira-kira nih, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu pengawas tersebut biar nantinya gitu, Ibu pengawas ini merasa lega gitu, ndak berpikir yang ndak lagi gitu. Karena ini sebenarnya kalau menurut saya Bu Nel, ini ada terjadi kesalahpahaman. Iya. Itulah Bu Pin, mungkin saya, pertamanya meminta maaf atas, ketidaknyaman Ibu itu mendengar, jawaban saya, maksudnya mendengar dari, perkataan saya kan. Jadi setelah Mhm, itu mungkin saya juga, menyampaikan, kalau selanjutnya mungkin saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih banyak lagi. Misalnya saya juga mungkin akan memasukkan buku teks tersebut, ditambah dengan video kan. iya. Artikel dan sebagainya untuk bantu pembelajaran. Mungkin kesalahpahaman itu memang letaknya dari ucapan saya mungkin yang terlalu, eee, tidak menyambung mungkin rasa di Ibu itu entah seperti apa, mungkin itu Bu Vin. Oke, itu biasa Bu Nel, namanya juga manusia. Manusia kadang memiliki pemahaman yang berbeda-beda Bu Nel. Nah, Iya jadi, dari rencana Ibu Nel sampaikan tadi itu menurut saya nih bagus sekali ya Bu Nel, mudah-mudahan berhasil. iya. Eee, tapi kalau boleh saya tahu nih, komitmen Ibu Nel terhadap rencana ini seperti apa? Ya mungkin, saya memiliki komitmen bahwa saya itu mungkin akan yang pertama itu mungkin membuat rencana pembelajaran itu dengan menggunakan banyak sumber belajar. Mungkin salah satunya itu Bu Vin yang terlebih dahulu ya, Mhm, sehingga untuk mengeksplorasi materi itu, murid-murid saya dapat menjalankan, merdeka belajar dengan baik, membuat murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran materi dan, tanpa ada mungkin unsur paksaan, dan saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar, kepada murid-murid saya. Mungkin kan, eee enggak mungkin mereka harus melihat video terus, enggak mungkin mereka, karena kadang-kadang kan seperti ini Bu Vin, kadang-kadang kan anak itu memang ada yang, tipenya suka dengan video, ya. kadang-kadang ada yang suka menonton saja gitu, kadang-kadang ada yang suka, menulis dan membaca gitu. Jadi mungkin saya lebih lebih menghargai mereka dan lebih, membuat mereka untuk memilih mana yang lebih baik, bagi mereka sumber belajarnya, mungkin seperti itu Bu Vin. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu Nel, Iya dan mudah-mudahan. sesuai dengan harapan yang Ibu Nel sampaikan tadi. Iya Bu Vin, mudah-mudahan, apa yang kita bicarakan hari ini, bisa menimbulkan, sesuatu yang baik bagi diri saya dan bagi kita juga Bu Vin ya, pelajaran bagi kita juga. Terima Iya, kasih ya Bu Vin atas waktunya, untuk bisa sering dengan saya, mendengarkan curhatan saya, seperti itu Bu Vin. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita untuk ke depannya. amin ya Allah. Jangan segan-segan Bu Nel, kalau ada yang ingin dicurhatkan boleh, karena kita sebagai guru juga harus saling berbagi. Yang namanya manusia Bu Nel, tidak ada yang sempurna gitu. Iya Bu Vin, Jangan betul sedih-sedih lagi sekali. ya, jangan galau lagi Bu Nel. Ya karena ini kan urusannya dengan pengawas Bu Vin, jadi agak galau juga gitu. Oke lah Bu Vin. Ya. Oke, Bu Nel, karena saya perhatikan nih Bu Nel, jam istirahat kita udah habis nih Bu Nel. Iya. Saya kembali dulu ya Bu Nel ke kelas. Iya Bu Oke, Vin, terima kasih banyak ya Bu Vin. sama-sama. Oke Bu Nel, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.